Kamu tahu nggak sih bahwa ada survei membuktikan bahwa ada 3 skill utama yang paling dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. Yang pertama itu adalah komunikasi. Dan itu aku pelajarin banget waktu dulu WO, namanya kita ke klien ya. Aku datang ketemu klien pagi-pagi udah harus kayak, halo Mbak, selamat pagi gitu kan. Mau kerjaan apapun itu jangan pernah gengsi. Ya kan, itu pertama komunikasi. Lalu yang kedua adalah critical thinking. Jadi setiap apapun berusaha untuk kritis. Cobalah untuk kritis terhadap hal tersebut. Kita analisa dulu, oh apa ruginya, positifnya gitu kan. Jadi semuanya harus dicerna dulu seperti apa. Yang terakhir adalah problem solver. Setiap orang itu harus jadi problem solver. Tadi balik lagi ke critical thinking, saat kita udah kritis terhadap sesuatu, kita bisa memutuskan suatu hal. Oke, teman-teman semua pasti udah nggak sabar ketemu sama bintang tamu, the star of the show kita malam ini. Yang aku tadi udah sebut sih di awal. Aku berapa tahun yang lalu ya, entar ketahuan umurnya. Tapi mungkin belasan tahun yang lalu gitu ya. Ketika mulai melamar kerja, serawan ya generasinya. Itu bikin CV aja nggak ada yang bisa ngajarin. Terus nggak tahu pas lulus kuliah kalau pengen berprofesi ini tuh jadi apa sih, taunya jadi dosen. Soalnya kan kalau kuliah ada dosennya gitu ya. Atau jadi guru, taunya itu aja. Terus aku bingung ya, aduh kalau jadi dosen kan kalau baru lulus S1 nggak bisa. Jadi tuh aku galau banget Kak. Dan habis itu juga nggak tahu bikin CV gimana. Jadi CV tuh sampai TK gitu ya. Aku masukin TK, SD, lomba makan kerupuk gitu ya. Lomba menyanyi, bercerita itu aku masukin gitu ya. Jelas-jelas tentu nggak ada yang mau ya. Menerima orang gitu ya yang melamar sebagai profesional tapi prestasinya makan kerupuk. Nah kayaknya aku suka berharap, waduh siapa coba aja gitu ya, zaman aku dulu belasan tahun yang lalu itu ada kayak Kak Berlin yang bisa ngasih inspirasi. Dan teman-teman semua beruntung karena nggak cuma bisa lihat di TikTok atau Instagramnya Kak Berlin, sekarang bisa nanya langsung dan ngobrol-ngobrol sama Kak Berlin. Aku sapa dulu kali ya, malam Kak Berlin. Hai, malam Kak Rasti. Waduh Kak Berlin ini habis macet-macetan pulang kantor, bela-belain demi Temanesia datang ke kantornya Temanesia. Makasih dulu dong ya buat Kak Berlin. Mungkin Kak Berlin, ini diskusinya agak-agak kegelisahan bersama. Kalau kita lihat kalau lihat di sosial media itu ada banyak yang bilang in this economy ya. Di ekonomi seperti sekarang, dimana kalau dengar berita kan, wah orang-orang dirumahkan atau di layoff, pekerjaan semakin susah dan lain sebagainya. Itu tuh seringkali bikin kita cemas. Benar. Terus sektor apa sih yang menarik? Buat apa? Itu tuh bikin kita cemas banget. Nah, pas aku lihat konten-kontennya Kak Berlin dan juga CV-nya Kak Berlin, wah Kak Berlin ini pernah nyobain segala macam pekerjaan. Wah berarti kan insight-nya buat ngasih insight ke teman-teman yang lagi cemas, ini dunia pekerjaan di berbagai sektor tuh kayak apa, kayaknya orangnya pas banget. Boleh ceritain dong Kak, nih kalau aku lihat ya, dari content creator, industrial analyst, terus kalau dapat bocoran katanya pernah jadi wedding organizer. Nah, gimana ceritanya bisa sampai perjalanan karirnya sebegitu lika-likunya? Oke, mungkin aku sapa dulu kali ya. Halo semuanya, Temanesia ya? Temanesia, selamat malam. Jadi kalau bercerita tentang masa lalu ya, masa lalu dari aku masih kuliah ini ya, dari kuliah. Aku kuliah tuh 2015, jadi tahu ya umurnya berapa harusnya. Masuk kuliah S1 itu 2015 dan 2016 aku udah jadi WO. 2016 ya kalau nggak salah ya, 2016. Tahun kedua ya? Tahun kedua itu aku jadi WO. Kenapa aku jadi WO? Karena ngerasa bahwa banyak banget hal-hal yang harus kita pelajarin lagi di luar selain di kampus. Gitu. Jadi kalau ditanya kayak di WO ngapain nyari uang? Ya nggak nyari uang aja. Banyak banget ya dari skill-skillnya yang aku dapetin kayak komunikasi, lalu teamwork, lalu gimana caranya kita bisa jadi problem solver gitu kan. Karena kan namanya kita WO harus memberikan servis terbaik untuk klien kan ya. Dari situ pun aku udah berapa tahun, jadi aku kuliah, kalau kamu tahu, aku kuliah itu di Bandung. Telkom University Bandung. Aku kuliah dari Senin sampai Jumat. Jumat malamnya aku ke Bogor. Karena WO-nya itu di Bogor, Kak. Oh my God. Aku WO di Bogor. Jadi Jumat malam aku ke Bogor, Sabtu pagi itu subuh aku udah WO. Kan WO jam 3 pagi udah standby cekin bunga. Exactly. Jadi aku bangun, aku baru nyampe Bogor itu jam 10 malam. Jam 3 pagi aku udah bangun, aku udah nge-WO sampai minggunya selesai itu Minggu sore, biasanya jam 3.
Habis itu jam 3 aku balik lagi ke Bandung. Untuk Senin aku harus kuliah lagi dong. Kuliahku setengah 7. Hari Senin. Kebayang nggak sih capeknya gimana? Tapi kalau ditanya kayak capek nggak sih? Capek. Tapi kalau ngerasain hasilnya nggak sih? Ngerasain banget. Karena menurut aku semua itu berawal dari bawah. Semua berawal dari pengalaman. Semua berawal dari skill-skill yang kita dapetin dalam kegiatan sehari-hari, ya kan. Jadi aku nggak berpatokan pada dulu gajinya berapa waktu WO. Aku nggak berpatokan pada itu. Aku berpatokan pada apa yang aku dapetin dari hal-hal seperti itu. Terus akhirnya aku S2 ya. Aku lanjut S2 kebetulan. Alhamdulillah aku dapet program fast track. Jadi waktu ini lebih strict lagi. Waktu aku semester 7 hari Senin aku S1, Selasa aku S2, Rabunya S1, Kamis S2, Jumat S1, Sabtu Minggu WO. Ini aku jadi berpikir ya, kalau tadi kan ya, aku kan Senin sampai Jumat kuliah, terus habis itu sore langsung ke Bogor, jam 3 pagi gitu ya, udah ngecekin bunga tuh ya, ngecekin catering deh, ngecekin tenda gitu ya, sampai, dan itu pasti capek banget, kebayang, capek banget. Terus sorenya lagi, udah balik ke Bandung, dan masih dapat fast track, dimana kalau yang aku tahu ya teman Nesha ya, yang dapat fast track itu berarti memang prestasinya bagus, berarti kan kuliahnya oke, dan aku yakin itu bukan nggak turun dari langit dong Kak, nggak tiba-tiba pintar Kak. Enggak sih, aku nggak cerdas Kak. Mungkin kalau bilang aku rajin aja, karena rajin itu mungkin bisa jadi prestasi. Jadi semua nggak harus, kok kan aku nggak cerdas, aku nggak cepat menghafal sesuatu, aku juga nggak cepat menghafal. Tapi karena aku rajin, aku kuliah terus pulang aku belajar, aku berusaha untuk tetap aktif kuliah karena janjiku ke orang tuaku adalah aku mau lulus tepat waktu, kayak gitu. Karena aku mau menepati janjiku, jadi ya aku berusaha untuk belajar. Jadi aku rajin, bukan karena cerdas tapi aku rajin. Jadi teman-teman, kalau teman-teman melihat CV-nya Kak Berlin, lalu iri, kenapa Kak Berlin bisa kerja di BUMN? Teman-teman nggak berhak iri, karena sudah mendengarkan betapa itu semua, usaha itu semua sekarang mungkin dinikmati gitu ya, tapi itu usaha yang panjang dan aku nggak kebayang sih beratnya kayak apa. Dialami bolak-balik Jakarta, Bandung, Bogor, dan itu bukan hal yang sepele. Jadi teman-teman dilarang iri, tapi terinspirasi karena itu bukan datang dari langit tapi dari kerja keras. Aku mau tanya soal WO, menarik nih, soalnya kan sekarang bidangnya kan sebenarnya marketing ya. Terus sebelumnya pernah di sales di dia, terus sebelumnya lagi pernah di mana lagi tuh? Pokoknya ini ya berliku-liku. Iya. WO itu cita-cita bukan? Soalnya kenapa aku nanya ini? Karena kadang-kadang tuh kita sekarang kalau nyari kerja tuh kepengen yang sesuai passion. Tapi nggak selalu, apalagi ya in this economy, balik lagi di dunia yang ekonominya kayak sekarang, mungkin buat dapetin sesuatu yang sesuai passion itu adalah sebuah kemewahan. Nah, aku mau tanya, apakah menjadi WO atau kerja di wedding organizer, ngurusin kawinan orang, gitu memang cita-citanya Pak Berlin? Kalau dibilang cita-cita, enggak sih sebenarnya ya. Mungkin kalau cita-cita orang lebih ke jadi ownernya WO kali ya. Kayaknya kan ya, ada yang punya cita-citanya jadi cuan. Iya, benar banget. Kalau di situ ya tadi balik lagi, apa yang aku dapetin di skill-skillnya itu yang aku dapetin itu yang sebenarnya aku incer. Jadi bukan aku mau jadi WO, enggak. Jadi kalau bilang batu loncatan, yes that's true. Itu batu loncatan aku untuk aku dapetin impian aku sesungguhnya. Gitu Kak. Tapi ini pembelajaran yang bagus sih Kak, bahwa sebenarnya peluang tuh dihadapi aja. Dan gak sia-sia kan ternyata, walaupun sekarang karirnya bukan jadi owner WO gitu ya. Atau mungkin nanti takut. Tapi banyak yang didapatkan gitu. Tadi kan sempat di-spill dikit ya problem solving atau apa gitu. Aku pengen tahu dikit sih. Sekarang kerja sebagai marketing di sebuah BUMN yang besar, ya ngetop juga namanya. Ada nggak sih bekal yang masih kebawa sampai sekarang hasil dari bolak-balik Bandung Bogor? Pelajarin banget waktu dulu WO, namanya kita ke klien ya. Aku datang ketemu klien pagi-pagi udah harus kayak, halo Mbak, selamat pagi gitu kan. Nyapa, terus seharian itu kayak Mbak mau makan apa? Dan mungkin dalam komunikasi ini aku masukin ke jangan pernah gengsi. Kenapa dibilang jangan pernah gengsi? Karena dulu gini, bilang kayak Kak Beren kan, aku bilang S2 gitu kan.
Kabirin kan S2, kok mau jadi WO, sedangkan WO itu kayak kita harus menyusun acara tersebut kan. Kadang-kadang bukan kadang ya, setiap aku WO tuh aku ngangkat piring. Jadi piring-piring berantakan dimanapun aku angkatin, aku taruh di tempat kotor gitu. Terus aku ngelayanin pengantin, aku bawain makanan, udah kayak waiters gitu kan. Kayak gengsi nggak sih? Enggak. Karena itu poinnya, mau kerjaan apapun itu jangan pernah gengsi. Ya kan? Itu pertama komunikasi. Lalu yang kedua adalah critical thinking. Jadi setiap apapun berusaha untuk kritis. Untuk hal-hal apapun itu, misalnya ada kalian dapat project apa ataupun ada apa ya hal-hal baru, cobalah untuk critical thinking, untuk kritis terhadap hal tersebut. Kita analisa dulu, oh apa ruginya, apa positifnya gitu kan. Jadi semuanya harus dicerna dulu seperti apa. Jangan kayak, oh aku mau ini langsung masuk, oh ini langsung masuk gitu kan. Itu critical thinking. Lalu yang terakhir adalah problem solver. Setiap orang itu harus jadi problem solver. Tadi balik lagi ke critical thinking, saat kita udah kritis terhadap sesuatu, kita bisa memutuskan suatu hal. Jadi seorang yang problem solver itu akan sangat dicari oleh orang-orang. Apalagi untuk jadi leader. Seorang leader itu penting banget bisa menyelesaikan suatu hal. Bahkan aku waktu daftar ke perusahaanku, ya kan, waktu itu ada namanya FGD, Focus Group Discussion, di mana kita harus jadi seseorang yang problem solve, harus menyelesaikan masalah dengan cepat. Kita dikasih case, kita analisa gitu kan, namanya case kerjaan ya. Sebenarnya case-nya tuh gampang. Mungkin kalau aku boleh spill ya, kayak cuman gini, dalam 1 tahun ini penjualan menurun, apa yang akan kamu lakukan? Ya. It's a simple things. Gampang-gampang susah sih. Iya gampang susah. Cuma kalau dipikir kayak semua orang bisa mencerna itu kan. Ya. Semua orang bisa mencerna itu. Sekarang gimana caranya kamu out of the box, gimana caranya kamu mikir buat naikin penjualan. Tapi kan itu general sebenarnya ya. Yeah. Orang siapapun tahu kan gitu. Even kita masih lulusan mau kita SMA, SMK ataupun D3 atau S1, S2, semuanya pasti belajar tentang hal itu. Yeah. Hal yang umum, kita menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah 3 hal yang menurut survei itu paling dicari. Dan itu dari pengalaman dapatnya. Yes, dari pengalaman. Dari kuliah. Benar, dari aku pengalaman balik ke WO itu, kayak critical thinking gitu kan. Oh misalnya ternyata ada let's say, oh bunga, hal simple gitu. Oh bunga telat datangnya. Buket ya kan, buket bunga yang harusnya buat pengantin itu telat datangnya. Ya udah, kita gimana caranya ya kan? Kita mikir problem solvernya seperti apa. Kita udah mau nggak mau cabutin bunga yang ada, kita rangkai di situ ya kan. Kita harus bergerak cepat. Nggak mungkin kayak, udahlah mau gimana pun, kalau nggak nikahannya tunda. Nggak mungkin dong ya kan, orang udah bikin dari jauh hari cuman gara-gara nggak ada bunga, ataupun oh ya udah kalau nggak majunya tanpa bunga gitu kan, nggak gitu. Tapi kita kritis, oh ada beberapa bunga yang bisa dicabut, kita bisa rangkai lagi. Nah seperti itu tuh, itu yang paling dicari. Dan itu menarik karena aku pun juga setuju ya dengan hal tersebut, bahwa sebenarnya keterampilan itu, kalau keterampilan yang teori-teori itu kan, apalagi zaman sekarang AI berkembangnya gila-gilaan. Kalau kita ngafalin teori ya ampun, si Gemini, ChatGPT, apalah itu semua udah lebih pintar lah, udah jelas pasti lebih pintar daripada kita. Dan kita bisa kalah gitu kan. Tapi tadi kalau kayak komunikasi, critical thinking, problem solving itu yang mungkin kepake. Dan teman-teman mungkin boleh lihat konten Instagramnya Thalanesia, kita bahas tentang transferable skills atau sebuah keterampilan yang tidak lekang dimakan zaman dan bisa tadi dari keterampilannya di WO dipakai di marketing, dari WO dipakai di sales gitu ya. Dimana itu yang Thalanesia juga percaya, makanya kita belajarnya itu tadi kalau dengar videonya pakai case study, belajar langsung pakai project, dan edukatornya atau gurunya gitu ya, edukator tuh nggak ngajar, tapi ngasih masalah. Selesaiin deh tuh. Sama kan kayak tadi kan, betul. Ada masalah ini kita selesain, tapi dengan apa? Dengan kritis. Lalu kita nyelesain apa? Problem solver itu kan. Pada akhirnya berakhir di komunikasi. Gimana cara menyampaikan masalah tersebut?